Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Zakaria Fahlevi. NPM saya 98820512122121016 dari kelas Sistem Informasi 1A. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi studi kasus 11 algoritma pemrograman, yang dimana saya akan menjelaskan program penjualan barang, dan yang kedua saya akan menjelaskan program gaji karyawan. Nah, untuk program penjualan barang di sini preprosesornya yaitu ada IOStream, ada Conio, ada stdlib dan string. Nah, preprosesor ini yang nanti akan mempengaruhi proses yang dilakukan compiler pada kode program dengan menggantikan atau mengisi suatu bagian kode program sesuai perintah yang diberikan. Lalu ada fungsi using namespace std. Nah, yang digunakan fungsi namespace std ini itu untuk pengelompokan entitas seperti class, variable, object, function, dan function ya. Untuk contohnya itu seperti cout, cin, nl, dan lain-lain. Kemudian ada fungsi main atau fungsi utama. Fungsi ini menjadi titik awal dan akhir eksekusi program C++. Jadi dalam C++, main adalah blok kode yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Saat program C++ itu dijalankan, maka kode apapun yang ada di dalam main akan langsung dieksekusi. Nah, untuk deklarasinya di sini ada integer, ada char untuk karakter, dan string. Di integer saya mendeklarasikan diskon, quantity atau QTY, ppn, dan grand total. Untuk charnya saya mendeklarasi jawab, dan untuk stringnya saya mendeklarasikan kode barang. Lalu di deskripsi ada fungsi perulangan do. Nah, kemudian ada output tabel barang, dan tabel diskon. Lalu ada inputan kode barang dan quantity. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan kode barang dan berapa jumlah barang yang diinginkan. Di sini bisa dilihat. Nah, kemudian di sini ada fungsi if. Nah, yang pertama ini jika user memilih kode barang B001. Lalu ada output kode barang, nama barang, harga jual, total penjualan, pajak pertambahan nilai, diskon, dan grand total. Nah, di sini juga ada proses hitungan untuk ppn, diskon, dan grand total. ppn itu didapat dari gaji total dikali 10%. Sementara gaji total itu didapatkan dari gaji pokok ditambah tunjangan. Nah, dari mana dapatnya diskon? Nah, diskon didapat dari potongan harga dikali harga jual. Dan untuk grand totalnya itu harga jual dikali QTY dikali atau kali quantity dikali potongan harga dikurangi diskon. Nah, di sini jika kita memilih kode barang B002, maka sama ya perhitungannya. Jika kita memilih B003, maka barang itu penggaris ya. Kalau B004, nah sini ada nama barangnya nanti yang akan keluar itu adalah pulpen. Kemudian ada output pilihan ingin ulangi atau tidak. Nah, untuk prosesnya itu jawab sama dengan fungsi gc. Nah, fungsi gc ini digunakan untuk membaca data karakter. Karakter yang dimasukkan itu tidak perlu diakhiri dengan penekanan tombol enter. Nah, terus ada fungsi cls. Fungsi cls ini berfungsi untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan.
Dan yang terakhir ada fungsi while. Fungsi while ini digunakan untuk mengulang statement sebanyak satu kali terlebih dahulu, kemudian akan mengecek statement di dalam while apakah bernilai benar. Jika bernilai benar, maka akan diulang kembali. Dan jika statement di dalam while bernilai salah, maka perulangan akan berakhir. Nah, di sini jika user ingin mengulang perhitungan, maka user tinggal memasukkan di keyboard itu Y besar atau Y kecil. Jika tidak, user tinggal masukkan T. Oke. Selanjutnya ada program menghitung gaji karyawan. Nah, untuk program selanjutnya itu menghitung gaji karyawan. Untuk preposesornya itu sama seperti yang di penjualan barang, yaitu ada IOStream, Conio, stdlib, dan string. Lalu ada fungsi using namespace dan fungsi main. Dan untuk deklarasinya juga sama, ada integer, char, dan string. Untuk integer di sini saya mendeklarasikan gaji pokok, gaji bersih, tunjangan, dan PPN. Untuk charnya golongan dan jawab. Sementara untuk stringnya ada nama dan jabatan. Di deskripsinya ini ada fungsi perulangan do, kemudian ada output tabel gaji karyawan, lalu ada inputan nama karyawan dan golongan. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan nama karyawan dan golongannya. Kemudian ada fungsi if. Jika kita memilih golongan karakter A ya. Di sini ada jika kita memilih A, maka jabatan yang akan ditampilkan nanti adalah direktur, dan di sini ada proses penghitungan gajinya. Gaji pokok yang didapatkan A itu adalah direktur itu 5 juta, dan tunjangannya itu 5 juta dikali 10%, dan PPN-nya itu gaji pokok dikali 10%. Untuk gaji bersihnya itu di sini ada perhitungannya, itu 5 juta ditambah 5 juta dikali 10% dikurangi 5 juta ditambah 500.000 dikali 10%. Untuk ke bawahnya juga sama perhitungannya. Jika kita memilih golongan B, maka yang akan ditampilkan adalah manajer. Dan jika kita memilih golongan C, maka yang ditampilkan nanti adalah nama karyawan. Untuk golongan D, maka jabatannya itu nanti yang ditampilkan adalah office boy. Nah, ini bisa kita hapus dulu ya. Lalu di sini ada output nama, output golongan, output jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, PPN, gaji bersih, dan output memilih untuk mengulang lagi atau tidak ya. Terus ada prosesnya itu jawab sama dengan GC, terus ada fungsi CLS, kemudian ada fungsi perulangan while, dimana jika kita menjawab Y, memasukkan Y besar di keyboard, nanti di pilihan ulangi lagi. Jika kita memasukkan Y besar atau Y kecil, maka akan kembali untuk mengulang lagi untuk menghitung lagi gaji karyawannya. Nah, jika kita memilih T, maka program akan otomatis selesai di sini. Baik, mari kita coba kedua programnya. Yang pertama program penjualan barang, mari kita coba.
Di sini kita diminta untuk memasukkan kode barangnya, misalkan B0001 ya. Kita masukkan B001, kita enter, lalu kita masukkan jumlah kuantitasnya atau quantity. Tuh, masukin misalnya kita ingin membeli 5. Enter. Nah, maka di sini akan otomatis keluar di sini otomatis keluar kode barang B001, nama barang itu pensil, harga jual 2.500, total penjualan 5, maka pajak pertambahan nilainya itu adalah 12.500 dan diskonnya 250, grand totalnya 12.250. Jadi kita ingin mengulang kembali untuk menghitung, untuk membeli barang lagi, tinggal ketikkan Y di sini, lalu akan kembali lagi. Nah, kita masukkan lagi misalkan B0002. Nah, kuantitas di sini kita beli 10. Enter. Nah, maka di sini akan keluar B002 kode barangnya, untuk nama barangnya itu buku tulis, harga jualnya itu 3.000, total penjualannya 10, pajak pertama nilainya 30.000 dan diskonnya 300 dan grand totalnya 29.700. Nah, jika kita ingin selesai atau tidak ingin menghitung lagi, kita tinggal masukkan T di keyboard, maka otomatis program akan selesai. Selanjutnya ada gaji karyawan, kita coba run. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama karyawannya, misalkan Fikri ya, golongannya itu A. Nah, maka di sini akan keluar nama Fikri, golongannya A, jabatannya itu direktur, gaji pokoknya 5 juta, tunjangan jabatannya itu 500.000, PPN-nya itu 50.000, gaji bersihnya 4.950.000. Jika kita ingin menghitung lagi karyawan yang lain, misalkan nama ya, tinggal ya, terus masukkan namanya, misalkan Abdul, golongan C misalkan. Nah, di sini akan keluar. Tinggal T, jika ingin selesai tinggal masukkan T dan program akan otomatis selesai. Sekian presentasi dari saya tentang evaluasi studi kasus 11. Mohon maaf bila presentasi saya belum sempurna atau belum maksimal, atau saya salah dalam pengucapan, mohon dimaklum. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.